Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPI Bursa. Balik lagi nih di podcast kita kali ini, yaitu Bincang Hangat Bersahabat. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Pranggi Faulia Aptartu dari jurusan Arsitektur di Bursa Ludah University. Nah, hari ini tuh sebagai moderator untuk podcast PPI Bursa kali ini. Nah, di samping saya ini ada pemateri yang sangat luar biasa nih. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Oke, halo, perkenalkan nama aku Rosyan Dimni, biasa dipanggil Dimni. Jurusan di kesehatan. Doain aja tahun terakhir biar bisa lulus tahun ini. Nah, mungkin itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya episode sebelumnya itu kita bahas tentang kepenulisan, tetapi kali ini itu nggak kalah menariknya nih dari materi-materi sebelumnya, yaitu adalah pentingnya kesehatan di saat merantau gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke materinya kita tanya-tanya dulu nih Bang Dimni kabarnya gimana gitu ya. Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pulang nggak tahun ini rencana? Rencananya sih nggak pulang. Dan Siap. nggak lupa C-nya benar, gitu ya. benar banget. Iya kan? Setuju aku banget, setuju banget. Benar. Berarti siap-siap panas-panasan di Turki ya? Iya. Sampai berapa tuh paling? Kacau banget nih, nggak Kacau tahu ya? tahun ini benar-benar kerasa kayak panas banget dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya aku sebenarnya di bursa nggak terlalu lama karena ada magang juga. Nah, tapi tahun ini tuh benar-benar kayak ini kan baru bulan Juni ya, belum masuk summer malah. Iya, harusnya tuh bulan Juli Agustus itu baru panas gitu kan. Tapi sekarang udah baru bulan Juni tapi udah kacau banget, udah 35 derajat kan. Wow, panas Panas banget. banget ya. Semua orang udah harus beli kipas gitu loh rasanya. Gimana kalau summernya ya? Iya, makanya. Panas aduh. banget, wow. Jadi gimana nih kalau misalnya abis dari final itu ada kesibukan apa nih? Kalau sekarang masih lagi fokus buat nyelesain kelulusan ya, nyiapin semuanya, dan mungkin sekarang lagi bingung untuk kedepannya bakal ngapain. Ya walaupun sebenarnya ada banyak plan. Ya contohnya salah satunya aku pengen yang mungkin udah banyak orang tahu juga, aku udah pernah beberapa kali bilang dan minta doanya aja biar doain. Kalau aku pengen lanjut ke dokteran di Turki, tapi masih belum tahu nih, masih nyiapin karena mau nggak mau harus ikut PIOS lagi kayaknya kemungkinan. Kenapa? Kalau misalnya ditanya kenapa aku pengen lanjut di Turki, soalnya kalau mikir ke Indonesia, di Indonesia kan perlu tes lagi, terusnya juga cuma beberapa univ doang yang terima, dan bahkan udah kebanyakan univ nggak bisa nerima. Nah kalau di sini nggak ngeliat umur, gitu. Bebas gitu ya berarti. Tapi tetap berat sih, makanya perlu lagi nyiapin semuanya. Iya benar. Semoga semua rencananya dilancarkan. Amin, gitu ya. Semoga amin. dapat Mohon hasil yang doanya terbaik semuanya. juga. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materinya yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pentingnya kesehatan di saat merantau nih. Kita ngomongin kesehatan nih, kebetulan sejalur gitu sama jurusannya kakak nih. Boleh. Iya kan? Sebenarnya pentingnya kesehatan benar-benar sangat penting ya, karena kan kita jauh dari orang tua ya kan. Benar. Yang mana yang bisa ngendaliin kesehatan kita tuh ya kita sendiri. Benar. Ya kayak dari kebersihan, terusnya pola makan, pola tidur, itu kan benar-benar sangat berpengaruh dengan diri kita sendiri ya. Jadi benar-benar penting. Apalagi kalau misalnya kita karena jauh dari orang tua, kalau misalnya kita sakit, ya siapa? Kalau misalnya di rumah mungkin orang tua kan yang ngurusin kita. Kalau di sini siapa? Mungkin kalau misalnya emang temennya baik, bisa jadi temennya yang bantu kita. Ya tapi kalau misalnya temennya ya kurang peka atau gimana kan, ya udah bodo amat kan. Jadi siapa lagi? Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Bener banget tuh. Kita kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Jadi kita tuh nggak bisa ngandalin orang lain gitu. Harus diri kita sendiri gitu. Wow. Benar. Jadi kalau misalnya lagi sakit nih, kakak tuh cara jaga dirinya tuh gimana? Kalau aku sendiri, aku tuh udah karena aku udah sangat prefer gitu kan ya, udah tentang mengenali diri aku sendiri, ya terutama dalam kesehatan, kayak contohnya pola makan. Aku bakal tetap akan lebih mengatur pola makan aku, termasuk pola tidur. Kalau diri aku tuh, cara aku mengenali diri aku tuh caranya, aku tuh kayak punya alarm diri gitu loh. Misalnya kayak aku udah kecapean nih, tandanya apa? Tandanya aku pilek-pilek atau cepet capek. Ya pokoknya kayak malam itu, pokoknya dari pagi sampai malam tuh bakal pilek-pilek. Itu udah, oh ini aku kecapean nih. Atau aku udah tanda-tandanya bakal sakit. Jadi mau nggak mau langsung
ketika alarm itu muncul, jadi mau nggak mau harus kayak langsung makan yang banyak, terusnya makannya jadi lebih teratur atau pola tidurnya diperbaikin. Ya kan kita kan namanya juga mahasiswa kan ya, jadi kadang apalagi mahasiswa yang bahasa Turki nih, itu benar-benar sangat apa ya, kayak aku sendiri contohnya kita bisa belajar dari pagi sampai malam gitu kan, dari malam sampai pagi lagi, sampai lupa makan, lupa tidur gitu kan, buat ya biar cepet lulus gitu kan. Nah itu terkadang emang kadang kita lupa tuh sama itu, sama alarm diri kita. Padahal setiap orang tuh pasti punya alarm dirinya. Kayak contohnya kan pilek-pilek tuh dari pagi sampai malam tuh biasanya pilek-pilek tuh kalau udah kecapean. Nah itu salah satunya. Jadi kalau aku caranya itu langsung perbaiki pola tidur lagi. Bisa jadi kan minimal orang tuh tidur 7 jam sampai 8 jam ya rata-rata normal dan baiknya pola tidur. Nah mungkin yang sebelumnya aku biasanya cuma tidur 4 jam atau 5 jam, jadi diperbaiki jadi 7 jam 8 jam lagi. Nah ketika udah baik mungkin bisa lebih produktif lagi, lebih semangat lagi buat belajar atau lebih kerja keras lagi. Nah, selain itu juga pentingnya juga kita minum vitamin. Contohnya vitamin C. Itu benar-benar penting banget sih ya. Aku kalau udah ada alarm tubuh aku yang nyantain, wah kayaknya bakal sakit nih. Aku langsung biasanya aku tetap ada stok gitu vitamin C. Di sini juga banyak, kok nggak harus dari Indonesia ya belinya. Juga bisa juga Habat Saudi kan mungkin. Nah, aku biasanya langsung minum vitamin C setiap pagi sama malam. Atau sebenarnya normalnya itu sehari sekali setiap pagi sebelum makan. Tapi kan kalau misalnya masalah obat-obatan tuh kalau di Indo kan obatnya beda nih, kalau di sini juga beda. Itu gimana tuh cara menyamakan biar cocok gitu? Kalau itu sebenarnya bisa kebanyakan nih yang aku kenal orang-orang di sini itu punya konsultasi sama Halodoc atau gimana gitu. Nah itu salah satu, itu yang mungkin cara terbaik yang sampai saat ini aku rekomendasiin. Tapi ada beberapa orang, contohnya aku juga termasuk, sebelum aku berangkat sini aku udah tahu kalau aku tuh kalau misalnya lagi sakit ini aku obatnya apa. Jadi sebelum aku berangkat sini aku udah stok gitu loh obat-obatan. Nah, kamu gitu juga nggak? Iya sih, ya tapi kan? sekarang masih ketergantungan dari obat dari Indo sih, kan belum setahun juga gitu. Iya, mungkin 1 tahun kayak gitu ya, baru setahun. Nanti lama-lama juga bisa tanya ke aku atau beberapa ada jurusan yang beberapa yang udah ada jurusan kedokteran juga kan di sini, yang sekolah kedokteran juga di sini, bisa tanya ke beliau. Atau juga yang mungkin aku rekomendasiin lagi di sini tuh di Turki ini ada namanya Aile Sağlık Merkezi ASM. Nah itu contohnya kalau di Bursa Uluda ini ada di Mediko, tahu nggak Mediko? Mediko tahu kan yang di bawah yang Mekana itu. Nah di situ itu ada dokter. Nah itu tuh kayak dokter pribadi gitu loh. Nah caranya itu daftar lewat Enhabes. Nah di situ nanti tinggal pilih dokter pribadinya siapa. Nah di sini nanti tinggal ada pilihannya dokternya siapa. Nah nanti tinggal dia bisa milih. Nah itu ada yang full kayak udah terlalu banyak mungkin pasiennya beliau. Nah atau bisa pokoknya nanti tinggal milih deh, ada keterangannya. Yang misalnya yang merah itu berarti udah kelebihan, udah full overload, atau bisa jadi pilih yang warna kuning atau yang warna hijau. Yang dokternya masih ada space pasiennya. Nah di situ kita bisa gratis buat check up. Misalnya kayak aku biasanya kayak cuma misalnya kayak pilek gitu, demam udah 5 hari atau gimana 3 hari, aku tinggal ke situ buat cek dan minta konsultasi gitu ke dokternya, nanti dikasih obat sama beliau. Nah terusnya ketika rekonsultasi itu kita nggak ngasih uang sepeser pun, gratis, benar-benar gratis. Tapi nanti dari dokternya dikasih kayak barcode gitu buat kita beli obat di Eczane. Nah kalau itu mungkin dia kasih resepnya gitu ya? Iya kasih resep gitu tapi dengan barcode. Nah jadi kalau misalnya mau dikasih barcode jangan bingung, itu tuh resep sebenarnya. Jangan langsung dibuang. Iya nanti dikira apaan kan? Gitu. Nah, nanti itu tinggal ke Eczane. Nah nanti tinggal ke Eczane, nanti di situ baru tuh tergantung yang punya Sigorta atau enggak. Kalau yang punya Sigorta itu bakal gratis. Kalau enggak ya udah bayar gitu. Ya tapi kalau bisa dibilang
di Turki ini untuk harga obat ya normal sih sebenarnya, nggak terlalu mahal. Iya. Jadi aman ya kalau misalnya ada sakit atau gimana? Iya, aman banget. Gitu. Ya pokoknya aku sangat merekomendasikan itu karena sangat tidak baik kalau misalnya kita minum obat dengan cara mendiagnosa diri kita sendiri. Terus takutnya salah-salah. Iya, kan, apalagi kalau misalnya udah nggak ada ilmunya atau gimana kan. Aku pun walaupun aku udah di bidang kesehatan, aku tetap ke situ, masih tetap ke konsultasi ke bawah mediko itu, ke mediko itu, para ahlinya langsung. Bisa juga enak kok dokternya tetap sangat standby. Pokoknya setiap hari Senin sampai Jumat tuh bakal ada terusnya jamnya itu dari jam 10 seingat aku sampai jam 5. Nah, terusnya dokternya juga sangat mengerti dengan kita yang ya banje. Jadi kalau misalnya emang bahasanya kurang atau gimana, ya udah tetap maksain untuk ngomong, ya keluhannya apa, terusnya ya kalau bisa sebelum datang tuh udah research dulu lah, gitu penyakitnya apa, nama dalam bahasa Turkinya apa, ya tinggal bilang ke dokternya gitu. Nanti dokternya juga perhatiin, ya itu sangat rekomendasi sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi dari masalah obat kayak gitu kan, kalau misalnya dari makanan atau mungkin kebiasaan yang misalnya kayak olahraga itu apa gimana menjaga kesehatan? Kalau olahraga aku bener-bener sangat suka olahraga. Oh iya, olahraga apa? Untungnya apa aja sih sebenarnya, tapi sekarang ini lagi suka banget lari maraton. Iya, lagi suka lari maraton. Ya sebenarnya aku juga sangat aku juga di Instagram pun aku pengen ngajak semua orang-orang tuh yang di bursa tuh biar produktif gitu. Salah satunya dari olahraga, karena dari olahraga tuh bisa sangat untuk aktivitas tuh bener-bener sangat berpengaruh gitu kan, berpengaruh positif kalau menurut aku. Bisa jaga kesehatan, bisa jaga produktivitas kan, ya kan. Misalnya dari lari kita jadi bangun pagi, misalnya dari lari pagi jadi produktif. Terus coba kalau misalnya nggak lari misalnya, jadi bangunnya siang. Misalnya kayak gitu. Di kamar terus, main HP gitu kan. Jadi pola tidurnya pun selama aku udah ikutan coba latihan lari atau ikutan lomba maraton gitu, itu benar-benar positif banget sih. Kayak pola tidur aku jadi lebih baik, jadi bisa bangun pagi dan jam sekian aja kayak jam malam itu udah langsung otomatis tidur. Nggak, walaupun aku scroll tapi tetap langsung tidur gitu kan. Itu kan penting banget kan kayak gitu ya. Jadi menurut aku olahraga benar-benar sangat penting. Tadi apa? Ada lagi? Makanan. Makanan. Ya. Kalau makanan kan kita mahasiswa ya. Sebenarnya aku nggak terlalu pantang banyak sih ya. Untungnya aku kayak ya ada makanan akan makan aja gitu. Nggak terlalu kayak milah-milih. Kakak picky eater gitu nggak? Enggak sih sebenarnya. Tapi kalau buat makanan Turki emang sebenarnya picky kan, tapi tetap aja kayak selama itu enak dan masuk mulut aku oke aja. Tapi mohon maaf zaitun enggak ya. Sama ini enggak ada zaitun. Mohon maaf nih, zaitun enggak bisa masuk kayaknya, kalau bisa masuk. Airan mungkin? Airan masih oke. Airan enak banget kalau abis makan durung. Enak banget itu. Tapi aku masih belum bisa ya. Iya sih, mungkin itu perlu penyesuaian. Kan udah lama di sini. Iya. Soalnya aku juga awalnya aku juga mikir, aduh masa ke Turki tapi nggak bisa makan makanan Turki, sayang banget gak sih? Enggak gitu. Coba lagi kali ya. coba lagi kali ya. Gitu sih. Terus apa lagi yang nggak cocok, Kak? Selain yang di situ zaitun sih sampai sekarang. Tadi itu aku yogurt nggak suka banget yogurt di sini. Yogurt yang basic ya? Iya, yogurtnya aku suka banget. Tapi selama aku udah adaptasi sama orang Turki juga, terusnya sering main sama orang Turki, lama-lama jadi juga kok. Ya karena mungkin aku juga dibilangin juga sih ya pas itu, ini banyak loh ininya manfaatnya. Sebenarnya zaitun juga aku sebenarnya dibilangin manfaatnya banyak, tapi aku masih belum berani. Dari bawahnya tuh beda banget loh, aneh banget ya. Udah didokterin tapi nggak. Dokterin juga tetap nggak bisa. Pokoknya kayak sebenarnya makanan Turki tuh benar-benar sangat bagus ya kalau menurut aku ya. Apalagi kamu pernah nggak makan di Yemekhane Bursa? Belum ya, misalnya belum dapetin ya. Itu kalau misalnya pernah atau mungkin bisa lihat di di menu setiap harinya itu tuh ada jumlah kalori. Oh iya. Iya, itu keren banget sih. Itu tiap hari kayak gitu. Setiap hari ada jumlah, misalnya hari ini doner kebab misalnya. Itu ada jumlah kalorinya berapa. Nanti ada nasi, jumlah kalorinya berapa. Jadi
aku wah keren juga nih, boleh juga nih makan sini, ternyata sehat juga gitu kan. Pertama murah lagi kan? iya murah lagi, murah lagi, apalagi dapat beasiswa. Kan ada yang dapat beasiswa, ini kan tahu kan. Iya. Pokoknya itu sih yang ini salah satu pelarian aku buat makan sehat, karena kalau makan di rumah mungkin kan aku masak sendiri ya, otomatis harus dengan rasa aku kan, jadi bakal lebih gurih, lebih asin, lebih pedas, lebih micin ya, lebih micin, lebih nggak sehat. Gen micin, generasi micin kan gitu. Benar. Ya gimana, pokoknya gitulah. Pokoknya tetap harus jaga makanan. Ya tapi emang kadang kalau misalnya udah alarm tubuh aku udah menyatakan aku udah kayak kurang sehat, biasanya aku langsung otomatis sih kayak langsung tahu gitu ya. Langsung tahu wah aku harus makannya harus jaga nih, biasanya langsung bikin bubur. Bubur ya kan gampang kan, tinggal nasi dibasahin aja, tambahin air terus ya kan udah gitu kan. Terusnya mungkin jadi ngurangin makan goreng-gorengan. Iya sih. Kan biasanya kayak gitu nggak sih, apalagi musim dingin tuh biasanya radang pilek, flu gitu kan, demam biasanya gitu. Juga kan kalau misalnya anak-anak rantau tuh sukanya masak mie ya. Mie itu kayak aduh pelarian terbaik tapi sangat murah dan harga murah dan enak ya. Dan praktis sih. Praktis banget sih, murah. Ya. Tapi gimana tuh kalau misalnya dari kesehatannya tuh? Iya, sebenarnya aku sangat boleh sih sebenarnya. Aku sekarang masih belum bisa juga. Ya. Mungkin karena masih mahasiswa ya. Nggak tahu kalau nanti. Mungkin masih boleh, bukan masih boleh, tapi jangan berlebihan, secukupnya. Apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Yoi, setuju. Apalagi kan ini kan, apalagi orang-orang yang tinggal di rumah gitu kan, kadang misalnya, lagi belajar gitu kan, biasanya lagi fokus belajar nih, udah enak nih, terusnya, malas lagi makan tapi harus makan gitu kan, tapi harus butuh yang cepat. Ya pelariannya apa? Indomie. Pasti. Apalagi kalau hujan-hujan. Iya, Indomie pakai nasi lagi. Wah, itu bahaya banget. Pernah nggak nyobain Indomie pakai roti? Nggak pernah lagi. Itu enak. Nggak tahu lagi. Aku punya teman orang Arab, orang Iran lah ya. Iya. Dia suka Indomie juga. Oh iya. Tapi pakai nasi, pakai roti. Terus besoknya aku coba, aku lihat lagi pakai lawas. Tahu kan lawas? Tahu kan yang kulit kebab gitu ya. Aduh nggak tahu. Itu karbo campur karbo langsung. Aduh, bahaya banget. Terus yang abis makan itu dia minum soda. Kan soda kan? Iya benar. Soda kena ini. Gitu ya. Wah itu parah banget sih. Ya, pokoknya emang tetap harus jangan berlebihan lah, berlebihan. Jadi makannya harus teratur ya guys. Harus makan sayur, banyak minum air sih. Apalagi sekarang kan udah berapa tuh 31 derajat tuh, panas banget. Jadi kita nggak boleh dehidrasi sampai dehidrasi. Harus banyak minum air putih. Iya air putih ya, jangan yang berasa-rasa juga. Jadi ya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang makanan, olahraga itu dari diri kita sendiri kan? Iya harus dari diri kita sendiri sih. Motivasi kan dari diri kita sendiri kan? Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya dari lingkungannya tuh, apa sih pentingnya kita menjaga kebersihan diri kita sendiri dan juga lingkungan kita gitu loh di saat merantau ini? Mungkin kalau misalnya ini bakal jadi PR banget sih buat anak-anak yang tinggal di rumah ya. Karena kan yang tinggal di rumah biasanya kita tinggalnya berlima gitu atau bertiga ya kan. Nah misalnya kita udah jaga kebersihan nih, tapi yang lain nggak jaga kebersihan. Nah sebenarnya kalau itu emang harus kayak ngajak gitu sih, harus muncul dari introspeksi juga kan, pekanya gitu. Kalau misalnya kita harus bersih-bersih nih, dan rumah udah kotor banget gitu. Kayaknya bakal sadar nggak sih kalau misalnya, rumah gak enak banget nggak sih, lengket gitu kan? Aku sih paling nggak suka ya, rumah lengket, terusnya minyak, terusnya banyak kayak ngeres gitu, banyak debu-debu. Nah itu aku bakal ini. Dan mungkin karena kalau dari aku sendiri mungkin karena aku ini ya, karena aku punya alergi debu sebenarnya. Nah iya, jadi kayak kalau misalnya udah debu gitu aku bakal langsung rapi-rapi gitu. Nggak bisa kalau misalnya ini. Itu benar-benar penting juga sih ya, lingkungan ini. Untungnya kita juga tinggal di Turki tapinya ya, karena sejauh ini selama aku tinggal di Turki dan aku selalu ngecek kadar oksigen yang ada di Turki lebih baik ternyata daripada di Indonesia. Jauh gitu nggak? Jauh banget lagi kalau misalnya daripada Jakarta. Jakarta apalagi ya. Walaupun di Istanbul ya, di Istanbul malah terkadang nih bursa kan hijau ya, terkenal dengan kota hijau ya, Yasil. Asri gitu. Asri gitu.
ya kalau aku sih ngerasanya kayak Bogor banget. Oh iya. Gak tahu ya. Puncak gitu. Ya puncak Puncak kayak Bogor banget. Iya, aku ngerasanya kayak Bogor banget gitu kan. Jadi terkadang itu malah justru Istanbul yang lebih baik kadar oksigennya. Iya, beberapa kali aku cek itu ternyata Istanbul yang jumlah populasinya lebih banyak. Sumpah Terus banget ya polusinya Istanbul, juga ya. banyak banget. Pernah nggak ke Istanbul? Pernah kan ya? Kacau Udah kan? langsung, Di mana-mana ada orang, di mana ada mobil. Nggak bisa nafas saking Tapi ternyata di sana terkadang lebih bagus daripada Jakarta daripada Jakarta pasti. Tapi lebih baik juga terkadang lebih baik dari Bursa. Oh iya, wow. Baru Juga ya? Iya, aku juga kaget sih sebenarnya. Nah itu kan itu salah satu privilege ya mungkin ya buat kita yang tinggal di sini kan. Tapi itu kan ya secara luas ya kan oksigen, kadar oksigen. Sedangkan kan kita lebih sering tinggal di rumah, ya enggak? Iya, benar. Nah itu emang sebenarnya harus butuh apa ya? Butuh intro ini sadar diri gitu kan, sadar diri kalau misalnya kita harus bersih gitu, harus bersih, pertama kamar, ya kan. Kalau aku sih, aku sangat apa ya? Kalau dari apa ya? Ada satu sistem yang aku suka dari rumahku yang dulu. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kita nggak boleh naruh barang-barang nih di ruang tamu. Oh iya. Nah, simpen di kamar sendiri gitu ya? Iya, pokoknya paling maksimal di ruang tamu tuh cuma ada udah barang-barang di ruang tamu. Sisanya taruh di kamar aja. Itu salah satu apa ya? Sistem yang paling aku suka sih. Jadi jadi ruang tamu tuh benar-benar steril gitu. Steril. Cuma ada ini. Jadi kalau misalnya ada teman datang atau siapa datang, enak gitu juga ya, kan. bersih juga. Gitu. Mungkin di rumah aku ada ini nggak jadwal piket atau gimana gitu. Iya, kalau jadwal piket mungkin pas dulu banget sebelum aku pindah ke Bursa. Kita buat jadwal piket. Jadi kalau sebelumnya aku di mana? Sebelumnya di Kerkareli. Oh iya. Iya di Kerkareli. Baru pindah ke Bursa. Aku selesai tomer di Kerk. Terusnya pas masuk ke kuliah baru kesini. Iya. Jadi pas di situ tuh aku punya temen yang benar-benar sangat mendukung juga sih ya. Kita tinggal bertiga, rumahnya duplex 2+1 waktu itu. Kita untuk itu masih Tomer kan ya, jadi kita masih sering bareng-bareng. Jadi otomatis ya kegiatannya mirip-mirip lah ya. Gitu aja. Paling pulang Tomer pulang terus makan. Jadi kita bikin jadwal buat masak, buat rapi-rapi. Rajin banget ya, padahal cowok biasanya kan. Karena apa ya dari kan itu kita tinggal bertiga ya, dua dari kita suka bersih, satunya doang yang ini. Jadi kalah lah. Jadi otomatis harus bersih rumahnya. Benar. Jadi kita bersih. Kalau waktu itu sebenarnya minimal seminggu sekali. Setiap Sabtu kan kosong ya. Iya, Tosono. Setiap Sabtu kita langsung bersih. Tapi kalau masak, gitu nggak? Iya bareng pasti. Kalau misalnya emang ada halangan, biasanya langsung dipindah untuk khusus dia, nanti dia difokusin buat bersihin apa. Nanti dia bersihin. Gitu ya? Bisa jadi bersihnya sebelum dia pergi atau sesudah dia pergi gitu. Biasanya gitu sih. Jadi rumah tuh benar-benar enak gitu kan, bersih kan. Home sweet home ceritanya. Jadi kalau ada tamu enak gitu. Iya, jadi ada tamu juga enak. Apa nih gitu. Nah, ini juga nih sebenarnya kalau kita tinggal di rumah ya. Kadang banyak tamu kan ya. Iya. Tolonglah buat tamu-tamu juga tahu diri. Iya enggak sih? Ini nggak sih yang susah buat ngomong? Ya nggak kadang kita makan nih. Nggak enakan gitu. Iya kan. Sadar diri lah. Kalau misalnya walaupun kita bilang janganlah cuci piring. Janganlah cuci piring. Tetap cuci piring sini. Oke. Kalau misalnya tadi nih kita ngomongin soal kebersihan pribadi diri kita sendiri, sama lingkungan juga nih, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita nih. Mungkin kalau sekarang kita bahasnya tentang iklim dan cuaca. Kita kan di sini di Turki tuh ada 4 iklim nih. Ada 4 musim gitu. Kalau misalnya di Indo cuma 2 doang nih, kan agak lumayan signifikan nih bedanya. 2 musim tuh panas dan panas ya. Oops, gitu. Panas. Di sini juga panas banget nih di sini. Nah itu kan susah tuh beradaptasinya gitu. Kalau misalnya musimnya beda, itu kalau menurut kakak cara kita beradaptasi di 4 musim yang berbeda ini itu bagaimana ya caranya? Kan berbeda tuh dari sebelumnya. Sebenarnya emang kan Turki kan 4 musim ya. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah itu doang kan 4 musim ya.
Mungkin kebanyakan nanti orang-orang Indonesia yang kebanyakan yang datang sini kan pas musim gugur ya kalau nggak salah ya, yang buat mahasiswanya biasanya datang pas musim gugur. Nah itu udah kemungkinan besar udah mulai dingin. Sebenarnya emang kan kayaknya beberapa orang tuh dari agen tuh udah dihimbau nggak sih kalau misalnya perlu bawa baju-baju dingin buat musim dingin gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau dari aku sih ya paling cukup istilahnya kayak lebih baik bawanya secukupnya aja gitu kalau dari Indo, karena sebagusnya baju musim dingin di Indonesia mungkin tetap lebih bagus di sini kan, ya nggak sih? Kadang aku juga walaupun udah beli di Indonesia ujung-ujungnya tetap beli di sini, ya kan? Lebih banyak variasi. Lebih banyak variasi juga. Walaupun emang sekarang kayaknya lebih mahal ya daripada di Indonesia. Lagi inflasinya kan. Karena inflasi. Ya tapi ya gimana lagi untuk untuk kesehatan juga kan, karena investasi baliknya dari diri kita. Investasi kesehatan kan dari kita sendiri lagi kan, karena kayak buat kayak kalau kedinginan ya kita harus buat cari untuk menghangatkan badan kita kan. Salah satu caranya ya cari jaket yang lebih bagus, ya lebih baik, lebih cocok gitu kan dengan musimnya. Kalau misalnya musim dingin ya pakainya jaket musim dingin gitu kan. Mungkin aku awal-awal pun aku nggak terlalu peduli dengan itu ya, tapi ternyata kesini wah udah nggak bisa nih, harus punya jaket musim dingin nih. Karena mungkin di awal-awal aku pakainya ya double aja lah, nggak usah ini gitu kan. Apa sih kita nggak penting buat beli. Ternyata penting juga gitu kan. Karena sebenarnya juga di manusia itu mereka kita ini udah punya sistem gitu. Kita udah punya sistem imun sendiri sama punya sistem keseimbangan suhu tubuh. Jadi sebenarnya dari kita tuh udah bisa menyesuaikan suhu tubuh sendiri. Nah, tapi ini balik lagi sama kesehatan tubuh kita. Ya kalau misalnya tubuhnya sehat, ya dari sistem itu bakal ngirim informasi kalau misalnya dingin nih, berarti kita harus ada badan diri kita juga harus menghangatkan tubuh kita gitu. Tapi selain itu kita juga perlu bantu dari cara berpakaian kita, ya kan? Kalau misalnya musim dingin ya itu tadi harus pakai baju dingin gitu. Begitu juga kaos kaki. Kan biasanya kalau musim dingin tuh apa coba yang biasanya dingin? Tangan, ya kan, kaos kaki sama telinga juga nggak sih? Iya. Biasanya makanya aku kalau musim dingin tuh malah justru biasanya pakai lebih milih ini, pakai yang ini, atau aku lebih suka pakai ini rambutnya panjang. Oh. Karena kita lagi langsung hangat Terus, jadi kalau misalnya lagi panjang nih rambut pas musim dingin aku nggak bakal cukur biasanya, sengajain. Iya. Tapi ujung-ujungnya karena kalau misalnya nunggu kalau misalnya musim dingin kita cukur, aku ngerasain tuh kayak wah nanti angin gitu kan. Merah-merah gitu ya. Iya. Makanya lebih baik kayaknya nanti aja nunggu rada panas gitu baru cukur biasanya gitu sih. Terusnya selain itu apa lagi ya? Kalau iklim. Minuman kali ya, minuman. Iya, minuman hangat juga boleh. Terusnya juga kayaknya kalau misalnya di rumah kita bikin chai, terusnya juga menjaga suhu ruangan juga, itu juga penting. Ya walaupun mahal kan, ya tapi itu emang baik lagi ke kita sendiri gitu. Kita harus bisa mengatur gimana suhu ruangan sama suhu tubuh juga tuh sesuai dengan pada musimnya gitu. Bukan gitu sih. Kalau mungkin di Indonesia di sini tuh jarang hujan ya. Jarang hujan. Iya, jadi kayak jarang kehujanan atau gimana. Suhunya juga kayak kering banget kalau panas tuh. Kalau misalnya di Indo kayak lebih lembab gitu kali ya. Ya itu karena kalau di sini kering, jadinya jarang keringetan. Ya walaupun ya kalau dibandingin di Indonesia kayaknya tetap lebih banyak keringetan di Indonesia nggak sih? Iya, kalau di sini nggak terlalu keringetan. Nggak terlalu keringetan. Benar-benar. Mungkin itu ya untuk tips-tipsnya. Oke, mungkin selanjutnya tuh kita lanjut ke tips and trick kalau misalnya menjaga kesehatan di saat merantau ini di negara merantau di mana nih? Yang pertama kalau menurut aku kita harus tahu alarm tubuh kita masing-masing. Alarm apa? Alarm ketika tubuh kita udah ngasih informasi kalau kita bakal sakit nih. Atau kita udah gak enak badan, jadi kita harus tahu alarm itu. Jadi kalau seketika nih kita udah tahu alarm itu, jadi kalau misalnya udah dapet alarm itu kita bakal langsung rest atau kayak gimana gitu, bakal
berikan sinyal gitu ya, kayak lebih menjaga kesehatan atau gimana gitu kan. Sebelum terusnya yang kedua menjaga kebersihan gitu kan, menjaga kebersihan, terus ya mengontrol pola hidup, pola makan, ya gitulah. Terusnya yang ketiga mungkin itu ya, yang aku bilang tadi, punya dokter pribadi. Iya. Gratis kalau itu tinggal daftar doang. Itu penting juga sih. Karena kalau misalnya kita nggak ngurusnya sekarang nih pas lagi sehat, emang sih lebih seringnya ini bakal kepikirannya pas kita udah sakit ya kan? Iya, pas udah kita sakit, nah itu baru kepikiran tuh ini kayak gimana. Tapi kan kalau misalnya udah sakit tuh udah susah nggak sih, maksudnya nanti kalau misalnya kejadian apa atau apa gitu kan, nggak, kadang kita juga nggak tahu gitu kan. Ya makanya harusnya bukan pas lagi sakit ngurusnya, justru pas lagi kayak gini nih, lagi sehat-sehat, kita harus ngurus, daftar ngurusnya kayak gimana. Pertama download aplikasinya Enabes, terusnya daftar buat masuk ke dokter pribadi gitu. Bisa dicatat ya guys. Itu kan juga ngaruh juga sih sebenarnya, bukan tentang kesehatan juga, ke finansial juga ya kan. Benar-benar. Jadi karena lebih baik memperbaiki daripada kita lebih baik menjaga nggak sih? Lebih menjaga daripada memperbaiki. Iya, lebih baik menjaga kesehatan kan. Karena emang sehat tuh mahal, ya nggak? Benar. Sehat tuh mahal tau. Apalagi contohnya apa ya? Kayak cewek-cewek kan kalau misalnya ini skincarean juga mahal nggak sih? Iya sih. Itu kan menjaga kan, salah satu cara untuk menjaga. Udah parah ntar kan? Iya, daripada nanti pas udah parah gitu mukanya atau kayak gimana, kan bener-bener. Itu bakal lebih mahal ya kan? Iya, baik lagi uangnya keluarnya lebih banyak lagi gitu. Terusnya yang keempat apa ya? Kayaknya cukup deh itu aja ya. Cukup ya Kak? Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri sih apa ya? Nggak tambah nggak kalau dari kamu? Kayaknya itu deh. Iya sih, kalau ya itu yang penting tuh makanan sih sebenarnya. Iya kan? Soalnya kayak aku suka banget nih salah satu statement yang bilang kayak what you eat is what you become, which mean kalau misalnya apa yang kamu makan, nah itu jadinya kamu gitu, makanya itulah jadinya dirimu. Jadi misalnya kalau kalian misalnya makannya junk food melulu, terus misalnya kayak makannya nggak sehat, terus kayak snack terus gitu kan, jarang minum, itu pasti nantinya tuh akan berdampak sendiri ke badan kamu. Kayak badan kamu bakal memberi sinyal kalau kamu tuh bakal sakit, bakal terkena penyakit gitu. Tapi justru kebalikannya, kalau misalnya kamu makannya kayak sayur-sayuran atau buah-buahan yang sehat-sehat, itu juga nyaman gak sih jadi beraktivitas gitu. Kayak kok enak banget ya bangun, kayak nyenyak gitu tidurnya gitu gak sih? Itu masuk ke poin 2 juga sih, pola hidup kan. Ada olahraga, ada kebersihan. Bener-bener. Olahraga tuh juga penting banget sih. Kayak kakak tadi kan sukanya maraton gitu. Iya, lari. Sebenarnya nggak perlu sampai lari maraton sih. Kayak keluar kamar atau keluar rumah, gerak aja setidaknya. Mungkin kalau mungkin sebelumnya pas lagi corona ya, pas lagi corona pernah nggak sih kayak aku sih ya, pas aku corona kan di sini ya, aku tetap karena aku suka olahraga ya, hobi juga, jadi aku di kamar atau di ruang tamu gitu, aku senang-senang sendiri, lihat YouTube, yoga gitu misalkan ya. Boleh, itu juga termasuk olahraga kan? Bener. Sebenarnya bukan masalah bukan masalah olahraganya itu apa, lebih ke konsistennya sih. Iya, lebih konsisten. Kita harus konsisten untuk gerakin badan. Iya, menjaga yang penting gerak gitu. Soalnya biasanya kalau misalnya di kamar itu biasa kayak murung, kan lihat sosmed tuh, lihatnya kayak, aduh apa nih, kayak nggak produktif banget gitu kan, terus nanti baliknya ke stres juga kan, yang dimana stres itu tuh berdampak sangat buruk gitu loh bagi kesehatan juga nantinya kan terbalik gitu. Tapi tau nggak sih kalau misalnya kita sering rebahan gitu, itu salah satu penyakit tau, menimbulkan banyak penyakit. Iya sih. Sebenarnya itu sadar nggak sadar sih. Iya, sadar nggak sadar bisa menimbulkan banyak penyakit. Pertama bisa kalau misalnya di bahasa Turki itu bahasa ulceri. Nah itu tuh kayak munculnya, biasanya tahu nggak yang hitam-hitam gitu, kayak misalnya di mana ya, biasanya tuh kalau orang tua ruam-ruam gitu hitam-hitam, itu tuh karena keseringan tiduran atau duduk. Makanya kenapa disarankan kalau misalnya duduk atau
pokoknya apapun itu tetap nggak boleh lebih dari 2 jam. Misalnya kayak kita duduk kayak gini nih, kita harus ganti posisi lagi, ganti posisi lagi. Gitu ya? Iya, jadi nggak boleh di satu sisi dari kulit kita itu benar-benar terus ketekan. Basal ulcer itu namanya basal kan, kayak penekanan gitu. Nah, gitu. Selain itu juga banyak sih sebenarnya penyakit yang bisa ditimbulkan dari rebahan. Banyak banget sih, rebahan tuh nggak baik banget buat kesehatan kita gitu. Iya, gitu. Terusnya mungkin juga yang tadi kita bahas kan mengetahui suhu cuaca, suhu cuaca gitu kan. Apa ya? Iklim, ya kan, itu juga penting juga. Itu salah satu masuk ke poin kelima berarti. Poin keempat ya tadi ya. Poin keempat berarti. Biar tapi kayaknya semenjak aku di sini ya, nggak tahu teman-teman yang lain juga mungkin bisa juga menerapkan apa yang aku lakukan juga. Aku tuh biasanya sebelum aku keluar atau kayak gimana, aku langsung lihat perkiraan cuaca dulu. Pernah nggak kayak gitu? Iya, sering nggak? Sering. Berapa ya suhunya hari ini? Iya. Panas nggak ya? Panas nggak ya? Pakai topi. Panas pakai topi misalnya. Kayak baju yang tertutup gitu biar nggak hitam mungkin atau gimana juga. Terus ya kalau misalnya dingin ya pakai yang tebal. Gitu. Tapi kadang-kadang juga suhunya kan kayak nggak beraturan gitu kan. Misalnya kita pergi siang, tapi siangnya tuh panas banget, tapi malamnya langsung berangin gitu. Iya jadi sih. kalian harus jaga-jaga juga sih. Jaga. Biasanya aku pasti bawa ini sih, pasti bawa tas gitu. Buat naruh jaket tipis atau gitu gimana. Ya enggak? Bener-bener. Itu sih. Mungkin kita bisa simpulin kali ya. Kayak yang tips and tricks dari kakak tadi gitu, kayak gimana sih cara kita menjaga kesehatan kita di negeri perantauan ini gitu. Mungkin yang pertama tadi bisa kita tuh menjaga pola hidup gitu ya. Pola hidup. Dan juga yang kedua itu kita menjaga pribadi dan juga lingkungan kita. Dan juga yang ketiga mungkin tadi apa yang dokter pribadi itu ya. Itu juga. Kalau di sini kita ada itu ya guys. Mungkin terus yang keempat tuh ada iklim ya. Jadi iklim. Menyesuaikan iklim dan cuaca dengan pakaian dan pakaian dan suhu tubuh, suhu ruangan. Kita bisa menyesuaikannya dengan baik gitu. Jangan sampai karena kedinginan di ruangannya jadi malah flu ya kan. Itu juga kan penting juga. Terusnya udah ini itu aja ya. Udah sih itu aja sih kalau menurutku. Kakak mungkin ada kata-kata penutup dari topik hari ini? Pokoknya kayaknya kalau dari aku cuma stay healthy. Stay healthy ya. Stay healthy. Boleh. Kalau dari aku sih buat teman-teman perantauan di sana gitu yang sama-sama merantau, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Ingat ada orang tua dan juga orang-orang terdekat yang khawatir sama kita. Kan mereka nggak bisa tuh kayak reach langsung gitu ke kitanya. Jadi diri kita sendiri tuh yang harus jaga, harus mandiri gitu kan, buat ngobatin diri kita sendiri gitu loh. Oke, mungkin sekian dari materi kita hari ini, yaitu menjaga kesehatan di dunia perantauan. Makasih banget buat Ani. Terima kasih undangannya juga. Luar biasa nih meluangkan waktunya dengan mungkin teman-teman yang di luar tuh udah kayak menerima banyak informasi menarik nih mengenai kesehatan gitu. Makasih banget ya Kak. Oke, mungkin sekian dari podcast Bincang Hangat Bersahabat kali ini. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.